Oke, Honda Lovers, balik lagi bareng gue Reza dari Honda Bandung Center. Yes, setelah tahun 2022, kemarin itu HRV melakukan pengeluaran model baru nih. Nah, 3 tahun kemudian atau tepatnya di bulan Juni 2025, kita kehadiran model baru, New HRV 2025. Ya, jadi ini memang facelift ya, tapi ada perubahan yang begitu signifikan. Nanti akan saya jelaskan ya, dimana dari tipe yang teman-teman bisa lihat di depan ini adalah tipe RS, tapi juga nanti ada tipe-tipe lainnya ya, dimana sekarang untuk HRV ini dia ada tipe ACVT, SACVT, lalu juga ada tipe CVT dan juga RS, dan tentunya hybridnya. Nah, ini kan yang ditunggu-tunggu. Jadi si HRV ini kedatangan teknologi hybrid. Oke, memang untuk model HRV ini karena dia adalah yang menjadi favorit di kelasnya, di kelas MSUV, di kelas compact SUV, sebetulnya ya sekilas memang nggak kelihatan banget nih ada perubahannya ya, karena memang facelift. Tapi ibarat kata kalau mobil udah ganteng dari lahir, nggak perlu oplas gede-gedean ya, tinggal dikit-dikit aja, tipis-tipis aja, sehingga tampilannya jadi makin istimewa lagi. Yuk kita lihat ada apa aja sih ya di HRV ini. Oke, nah kita mulai dulu dari bagian eksterior, tampak depan nih ya. Ini yang jadi favorit saya sih sejujurnya, karena memang stand out banget. Terlihat dari tampilan headlampnya, walaupun tidak ada perubahan teknologi, dia tetap full LED, tapi memang ngelihat yang sipit ganteng itu udah nggak ada obat sih kalau buat saya. Jadi secara tampilan untuk teknologi lampunya dia juga sudah canggih dan futuristik. Lalu ke bagian tengah, nah ini perubahan ada di bagian tengah ya, dimana secara desain grill dia juga ada perubahan. Kalau di RS sebelumnya itu memang ada chrome tapi lebih ke kotak-kotak, kalau sekarang dia lebih ke trapesium ya, jadi bentuknya jadi semakin stand out lagi. Dan di bagian tengah sih ini yang tentunya menjadi identitas ya, karena ada logo H dan di sekelilingnya ada warna birunya gitu ya, jadi menandakan bahwa varian ini yang tipe RS dia sudah menggunakan teknologi hybrid ya. Lalu di bagian bawah, nah ini juga terdapat aksen black chrome juga yang menjadi mewah juga. Dan ini sih detail di grill bagian bawah sini sih, terutama tarikan garis merah dari sudut sampai sudut sini, dan ada seperti heartbeat gitu ya. Ya, ini kayak sporty banget RS gitu ya. Dan tentunya tambahan body kit ya dengan warna piano black di bagian bawah untuk tipe RS ini. Oke, dan juga bagian atas tentunya terlihat ada kamera juga ya, karena sudah menggunakan teknologi Honda Sensing dari mobil ini. Dan di bagian bumper bagian bawah nih, oh ya sorry, bagian bawahnya juga di sini terdapat perbedaan. Kalau di model pre-facelift itu dia ada garis gitu ya, sekarang dia jadi lebih halus lagi ya, jadi tampilannya lebih smooth lagi. Seperti itu sih mungkin untuk bagian depan dari si HRV RS ini. Oke, langsung aja mungkin kita lihat ke bagian samping nih ya, apa aja yang berubah. Oke, nah kita ada di bagian samping nih ya. Dari si HRV RS ini di bagian samping yang tipe hybrid, ini kita bakal melihat velg dengan diameter 18 dengan desain yang tetap stylish ya, gunmetal, lalu juga dibalut oleh ban Bridgestone Alenza ya, dengan ukuran ban 225/50 ya. Jadi untuk ukuran bannya, lalu juga suspensinya H-shape torsion beam, dan untuk over fender ya, sebagai sebuah mobil SUV tentunya juga dari depan sampai belakang dengan aksen piano black. Dan kalau di bagian tengahnya sendiri ini juga ada tambahan chrome-nya ya, jadi sedikit sporty juga tambahannya. Dan juga di bagian spion, nah ini untuk spion sendiri ya, di bagian kiri tetap ada teknologi Honda Lane Watch ya, yang membantu visibilitas pada saat sudut buta. Dan di bagian handle dia sewarna body untuk yang RS dengan ada teknologi smart entry system ya, jadi memudahkan kita untuk masuk ke dalam kendaraan. Nah, oke, mungkin itu aja ya dari bagian samping. Kita langsung aja ke bagian belakang. Oke, nah kita udah di bagian tampak belakang dari eksterior New Honda HR-V 2025 ini. Kita bisa lihat tampilan belakangnya. Dari bagian atas ini ada head mount stop lamp-nya, lalu juga di bagian kaca belakang dilengkapi dengan defogger juga, dan juga wiper belakang. Dan ada detail kecil yang menarik ya, mungkin kalau teman-teman perhatikan di bagian bawah ini ada gambar HRV-nya nih ya, di bagian bawah sini ya. Terus juga logo H tentunya ini juga baru ya, dengan warna biru, identitas hybridnya. Dan ini adalah perubahan di bagian lampu bagian belakang ya. Kalau di pre-facelift
LED barnya memanjang ya, terus di bawahnya itu ada kotak-kotak seperti dimensi seperti itu ya. Nah sekarang dia juga di bagian bawahnya ada LED bar juga ya, kanan maupun kiri ya, seperti bertingkat ya untuk LED barnya. Lalu selanjutnya di bagian bawah sebelah sini tentunya ada tulisan HRV, dan sebelah sini ini RS dengan tambahan EHEV ya, Honda Electric Vehicle, Hybrid Electric Vehicle. Nah lalu di bagian bawah, bumper bagian bawah terdapat sensor parkir 4 titik, 1, 2, 3, 4, juga dengan aksen piano black, chrome, dan juga ada reflektor ya. Dan tentunya untuk tipe tertinggi dari HRV ini dia juga sudah dilengkapi dengan fitur pembukaan melalui kaki ya, atau kick sensor ya, sehingga memudahkan kita untuk membuka kap bagasi bagasi bagian belakang. Nah, kita bisa lihat sebagai sebuah kendaraan SUV tentunya sering ya kita bawa barang-barang yang banyak. Nah, ini bisa mengakomodir sekali karena luas ya. Di sini kita mendapatkan satu buah storage tempat ya untuk menaruh si tempat buat panoramic sunroof. Lalu selanjutnya kalau kita buka di bagian bawah ini terdapat storage lokasi penyimpanan, ada kunci juga. Nah, di sini memang tidak ada ban cadangan karena sudah digantikan oleh si tire repair kit ya yang bisa diakses dari bagian samping di sini. Ya. Oke, lalu juga untuk pelipatan kursinya juga dia masih menjadi ciri khas HRV, dia masih fleksibel, seat arrangement, ini utility, bisa rata lantai, nanti juga ada mode-mode lainnya, sehingga memudahkan kita sebagai driver untuk menaruh barang-barang di mobil. Ya, oke, untuk di perginya juga ini tinggal, kalau kita menutup si pintu bagian belakang tinggal tekan saja, ya, lalu tinggalkan kendaraan, kunci terbawa, maka mobil pintunya akan otomatis tertutup. Ya, oke, itu untuk bagian belakang dari si HRV ini. Sekarang kita langsung lihat aja bagian dalamnya seperti apa. Yuk kita ke bagian dalam. Nah, gue udah di dalam baris kedua nih dari si HRV ini. Mungkin kita lihat dulu dari bagian pintu kali ya. Dari bagian pintu ya. Di sini dilengkapi dengan material-material yang soft touch, yang lembut ya. Lalu juga yang bedakan dibandingkan yang pre-facelift adalah aksen warna merah nih ya. Di pintu baris kedua pun sudah ada aksen warna merahnya memanjang. Lalu juga karena RS ya, dia ada jahitan warna merahnya, lalu ini ada speakernya juga atas bawah, dan ada storage juga untuk penempatan barang-barang kita di sebelah pintu. Nah, lalu ke bagian posisi saya duduk nih ya, ini joknya sudah dilapisi full kulit ya, lapisi full kulit dengan material yang empuk ya, jadi ini posisi duduk saya cukup lega, baik ruang kepala, ruang kaki ya, dimana untuk posisi jok baris kedua ini terdapat 3 buah headrest ya, di bagian kiri, kanan, dan tengah. Lalu juga di bagian tengah sini terdapat cup holder ya, senderan tangan, handrest yang dilengkapi dengan cup holder juga, dan ada tentunya sabuk pengaman ya, sabuk pengaman 3-point seat belt, dan juga ada Isofix tether nih di bagian belakang ya, untuk kalau kita membawa kursi bayi ya, car seat. Lalu juga di bagian tengah, nah terdapat kisi-kisi AC juga ya, dan juga untuk menopang produktivitas nih ya, buat yang sibuk banget main handphone, kita sediakan casan juga di sini ya, tersedia juga. Dan di bagian belakang kursi tentunya terdapat seat back pocket. Nah, sekarang kita lihat bagian atas nih ya. Bagian atas sini ada elektrik untuk menyalakan lampunya ya. Jadi ini hanya tinggal sekali sentuh aja dari jarak jauh. Nah, dia langsung nyala, dan juga panoramic glass roof ya, yang memanjang dari belakang ke depan. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi untuk feel duduknya sih di baris kedua ini, saya sebagai penumpang sih nyaman, luas, dan lega. Sekarang saya pengen tahu nih ya, ada perubahan apa di baris pertama? Yuk kita lihat bareng-bareng di baris pertama. Oke, ini udah ada di baris pertama ya, bagian yang paling menyenangkan karena kita posisi drivernya duduk di sebelah sini. Ya, oke, mungkin dari pintu dulu kali ya. Kita lihat ke area pintu dulu nih ya, di sisi pengemudi. Di sini ada pengaturan untuk membuka tutup kaca jendela, sudah auto up and down ya. Lalu juga spion di sebelah kanan, ini juga terdapat aksen garis merah ya. Tadi dari belakang sampai ke depan, dan di bagian dashboardnya pun memanjang tuh si aksen garis merahnya. Lalu juga untuk storage di bagian bawah tentunya sudah tersedia. Dan airbag ya. Jadi total airbag ini berarti ada 6 nih ya.
2 di depan, di samping sampai ke belakang ya untuk airbagnya. Lalu ini untuk handle pintunya. Nah, selanjutnya ke bagian AC. Mungkin ya di sini ada kisi AC-nya, sudah pengaturannya, dia diffusion outlet bisa langsung mengatur untuk ke arah semburan anginnya mau ke belakang aja atau hanya ke sisi pengemudi. Lalu juga tombol engine start stop-nya di sebelah kanan ya yang berdenyut berwarna merah. Dan ada tombol di bagian bawah untuk membuka pintu bagasi. Ya, jadi pilihannya banyak nih kita ya membuka pintu bagasi tadi melalui kaki, sensor kaki, tombol di bagian dashboard depan, ataupun dari si kuncinya ini sendiri. Nah, ngomong-ngomong kunci ya, ini adalah si kuncinya atau si remote-nya ya dari si HR-V ini. Jadi di sini terdapat tombol untuk lock unlock serta pembuka pintu bagasi dan juga hold ini ya. Jadi kita ada fitur remote engine start di mobil ini ya. Lalu di bagian tombol lagi ada untuk sensor parking, vehicle stability assist, dan di bagian setir kali ya. Setirnya, feel-nya, oh ini nyaman banget sih ya. Dari materialnya dan juga jahitan merahnya ya, menjadikan mobil ini berasa sporty banget. Lalu untuk speedometernya ya. Nah, kalau untuk speedometernya di sini terdapat mode yang menarik yang baru adalah power flow ya, karena dia mobil hybrid. Kalau kita tekan power flow-nya, di sini kita bisa lihat simulasi dari perpindahan energinya nih, dari mulai si motor listriknya, baterainya, terus juga ataupun mesin bensinnya yang bekerja ya, yang menggerakkan ke roda-roda seperti itu. Dan juga informasi-informasi lain ya yang tentunya mendukung sekali driver dalam mengendarai kendaraan ini ya, seperti kita bisa melihat konsumsi bahan bakar, terus juga G-meter, seat belt, brake light display, speed and time, dan banyak lagi lah di sini pengaturannya. Lalu juga di bagian setir sendiri, di bagian sebelah kiri lengkap untuk pengaturan si audio steering switch-nya, kita bisa atur di sebelah kiri, dan di sebelah kanan tombol untuk Honda Sensing tentunya ya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing seperti CMBS, LCAS, RDM, LCDN, Auto High Beam ya, yang bisa kita atur dari setir sebelah kiri ya. Lalu untuk setirnya sendiri ya, ini juga dia sudah support tilt dan teleskopik ya, maju mundur naik turun. Di bagian kiri ini bisa mengatur kecerahan dari si TFT meternya, dan di bagian bawah ini di sebelah kanan bawah ada 2 tombol untuk membuka tangki bensin dan kap mesin ya. Nah, untuk di kakinya sendiri ada footrest ya untuk mobil ini CVT. Dan di bagian atas dulu kali ya. Nah, ini yang menarik ya, ada perubahan di sini. Jadi untuk spionnya, spion tengahnya, ini dia sudah menggunakan yang auto dimming ya. Terus juga ini di bagian atas ada pengaturan lampu baca yang bisa kita aturkan ya. Oke, selanjutnya bagian bawah. Ini audionya juga baru ya. Terdapat beberapa fitur yang memanjakan saya sebagai pengemudi. Ada fitur lane watch tentunya, lalu juga fitur Bluetooth, USB atau iPod, radio, dan yang paling enak sih untuk Apple CarPlay-nya dan Android Auto-nya sudah wireless juga ya. Jadi sangat mudah sekali mengoperasikannya. Lalu untuk AC-nya sendiri ya, ini lengkap juga untuk pengaturannya, arah semburannya, kaki, kepala aja ya. Dan untuk suhunya juga bisa kita setting. Paling rendahnya itu 18, paling tingginya adalah 32 ya, 31,5 ya. Ini juga kita bisa setting auto. Di bawah sini, nah ini terdapat perbedaan dari si desain yang sebelumnya ya. Karena sekarang di sini kita ada lokasi penyimpanan terbuka dan juga ada lokasi untuk melakukan pengecasan gadget kita. Fitur baru lagi ya untuk di HR-V, yaitu di bagian bawahnya sekarang sudah ada wireless charging ya. Wireless charging nih di bagian bawah ya, untuk mengecas handphone kita juga. Dan untuk si transmisinya CVT Honda PR, N, D, dan B. Nah, kenapa ada B ya? Ini untuk memaksimalkan nih ya nanti regenerative braking-nya, pengecasan si baterainya. Lalu di bagian tengah, konsol tengah terdapat drive mode. Ini ada 3 mode berkendara, sport, normal, dan econ. Ya, lalu juga ada tombol hill descent control di bagian belakangnya untuk menjaga mobil pada saat turunan, electric parking brake, dan tentunya adalah brake hold. Di bagian pinggirnya terdapat 2 buah cup holder ya, lalu juga storage ya sebagai handrest juga. Dan di bagian sisi pengemudi ini untuk lokasi lacinya ya sudah soft opening, terdapat apar juga, servo, buku manual.
Dan untuk AC-nya ciri khas HR-V ya, memanjang dari depan kiri ke kanan untuk desain sendiri. Dan untuk sun visornya ini kita lihat ya sudah ada lampunya ya, baik dari sisi penumpang maupun sisi pengemudi. Oke, dan untuk joknya sendiri dia full kulit dan sekarang ada tulisan RS-nya di sini ya, ada jahitan merahnya juga. Dan yang spesial nih ya teman-teman, ini untuk yang kursi driver, ini pengaturannya sudah elektrik ya. Untuk sisi drivernya sudah elektrik. Ya, jadi sih saya sih bakal membayangkan kalau saya mengendarai kendaraan ini tentunya mengalami upgrade ya dibandingkan mengendarai HR-V sebelumnya karena sudah elektrik, lalu juga tampilannya juga berubah dari audio, dari TFT meter yang sudah ada teknologi hybridnya. Sangat-sangat menyenangkan. Ngomong-ngomong hybrid ya, saya jadi nggak sabar. Kita langsung aja ke bagian jantung mobil ini yang ternyata mendapat perubahan signifikan, yaitu hybrid. Yuk kita lihat di bagian kap mesinnya. Nah, sebelum mungkin kita bahas di bagian kap mesin ya, saya juga tadi sedikit terlupakan karena ternyata HR-V ini sudah mendapatkan fitur Honda Connect. Yes, betul ya, yang ada di fitur mobil mewahnya Honda nih ada juga sekarang di HR-V ya. Jadi dengan handphone yang terkoneksi dengan mobil melalui internet, kita bisa mendapatkan fitur yang banyak ya, seperti misalnya remote vehicle control, lalu juga kita bisa mengecek servis kendaraan ya, lalu juga kita bisa lihat car status, collision detection dan lain sebagainya ya. Nah, langsung aja nih kita lihat si jantung dari mobil ini ya, karena kalau di pre-facelift dia yang RS ini mendapatkan teknologi turbo ya, sekarang turbonya sudah tidak ada, digantikan oleh teknologi hybrid ya. Otomatis dengan adanya motor listrik dan mesin bensin yang bisa bekerja secara bersamaan, pastinya membuat mobil ini menjadi lebih efisien lagi ya. Dimana kalau mesinnya ini 1500 cc DOHC Atkinson cycle dengan tenaga itu bisa sampai 106 PS, dan kalau kita lihat total outputnya digabung dengan motor listriknya itu menghasilkan tenaga 131 PS dan torsi 253 Nm ya. Jadi kalau saya bisa membayangkan mengendarai kendaraan ini ya, pasti selain fun to drive, menyenangkan, tapi juga bisa mendapatkan efisiensi yang lebih baik. Bahkan sudah diuji coba, itu efisiensinya bisa menyentuh di angka 25 km per liter ya, which is jauh banget. Dengan kapasitas tangki bensin yang 40 liter, kira-kira bisa sampai 1000 tuh jarak tempuhnya ya si mobil dengan teknologi hybrid ini ya. Jadi sudah tidak sabar sebetulnya pengen ngerasain langsung dari HR-V hybrid ini ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan singkat dari si ruang mesin Honda HR-V RS ini. Nah, Honda lovers gimana nih? Tadi udah jalan-jalan dari depan, samping, belakang, sampai kita lihat bagian dalamnya. Menarik banget ya, ternyata banyak banget tambahan-tambahan fiturnya dan teknologi yang disematkan di HR-V facelift ini ya. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa memilih warna karena sekarang tersedia dalam berbagai macam warna, yaitu warna hitamnya ada Crystal Black Pearl, warna putihnya Platinum White Pearl, warna abu-abu tua Meteorite Grey, dan warna favorit saya tetap dipertahankan ya, warna sen kaki ini, dan juga ada warna merah si Ignite Red. Nanti ada pilihannya juga mau single tone ataupun two tone ya, karena tersedia pilihan varian two tone juga. Dan untuk informasi harga nih teman-teman ya, untuk harga sendiri nanti bisa langsung datengin aja ke dealer Honda terdekat ataupun hubungi sales-sales Honda yang teman-teman sudah kenal ya. Dan jangan lupa juga nih datang ke dealer, test drive langsung ya, rasakan sensasi berkendara HR-V dengan teknologi hybridnya nih yang tentunya pasti makin menyenangkan ya. Oke, mungkin itu saja ya review singkat dari saya, Reza dari Honda Bandung Center. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.